Tuhan. Sudah 2021 loh. Udah setahun ya kita ya nggak ketemu. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Amin. Amin. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang tahun 2020 Tuhan, kami boleh melihat Tuhan Engkau bekerja Tuhan atas kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami. Karena itu Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, di tahun baru ini Tuhan, kami mau terus setia mengiring Tuhan. Kami mau terus setia Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah kami pagi hari ini dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
bersama kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau buka hati kami, biar Tuhan isi dengan firman-Mu, agar semakin hari kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami silakan Tuhan bekerja, kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu semuanya. Gimana nih kabarnya? Wah, udah lama nih kita nggak ketemu. Dan udah nggak terasa ya, udah 4 minggu kita jalanin 3 minggu atau 4 minggu kita ngejalanin bulan Januari ini di 2021. Kalian semua jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus belajar, oke? Oke, nah adik-adik, hari ini kakak mau ngejelasin nih, mau ngelanjutin cerita dari yang kemarin. Kalau kemarin kan Tuhan udah menyatakan bahwa penyertaannya itu bahkan sampai bisa merubuhkan tembok Yeriko. Dan gimana sih kelanjutannya? Nah, hari ini kakak bakal ceritain. Jadi jangan lupa untuk yuk kita mau konsentrasi, jangan lupa untuk mempersiapkan diri, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang singkat ini supaya ini jadi pembelajaran untuk hidup kita masing-masing. Oke? Oke. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan tentang yang namanya lembah Akhor ya. Lembah Akhor. Nah, itu cerita ada di Yosua 7. Firman Tuhannya dan perikopnya adalah dosa dan hukuman Akan. Nah, coba nih adik-adik sebelum kakak menjelaskan, kalau perikopnya itu dosa dan hukuman, apa yang udah adik-adik pikirin coba? Ayo, yang pasti ada dosa dan ada hukuman, berarti ada kesalahan yang dilakukan, bener gak? Benar. Nah, itu adik-adik salah satu inti ceritanya. Tapi cerita seperti apa? Ini kakak bakal ngejelasin. Nah, jadi awal ceritanya adalah bermula dari sini adik-adik. Kalau di minggu kemarin ceritanya itu tembok Yeriko runtuh. Nah, ini adalah cerita setelah itu, di mana Yosua sudah mulai memimpin, membantu untuk menguasai daerah-daerah sekitaran sana. Nah, kemudian kan kalau kalian ingat nih, di ayat sebelumnya, di ayat di Yosua 6 ada tertulis gini, Tuhan membuat peraturan bahwa ada barang-barang yang dikhususkan yang tidak boleh dijarah atau dibawa oleh orang Israel. Nah, jadi ceritanya ada nih satu orang namanya Akan. Akan ya, namanya Akan. Nah, Akan ini dia ada ngeliat satu barang, wah ini barang bagus banget. Terus juga ada beberapa keping perak yang dia bawa. Dan itu barangnya dia ambil, dia sembunyiin di rumahnya, dia kubur dalam-dalam. Nah, setelah si Akan ini mengambil barang-barang yang dikhususkan Tuhan untuk tidak boleh dibawa, udah diambil, dia umpetin. Nah, terus dia nggak ngomong adik-adik, dia nggak ngomong ke Yosua, dia nggak ngomong ke teman-temannya bahwa dia mengambil itu dia simpan untuk dirinya sendiri. Nah, sampai suatu ketika Yosua lagi mau mengintai suatu daerah, dan dia menyuruh nih prajurit-prajuritnya, cobalah kamu intai tuh tanah Ai namanya, tanah Ai letaknya itu dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan Yosua akhirnya menyuruh 3.000 orang untuk sana. Dan setelah saat itu, tiba-tiba nggak lama kemudian orang-orang dari sana yang sedang mengintai langsung terbirit-birit balik semuanya ke Yosua. Dan ada juga yang makan korban. Ternyata daerah itu memang orangnya sedikit, tapi orangnya ganas-ganas. Sampai akhirnya beberapa dari prajurit Yosua itu harus mati di tangan mereka. Dan kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Tuhan berkata seperti ini ya, rangkumannya kakak rangkum aja, bahwa bangsa Israel sudah berbuat dosa nih, bangsa Israel sudah melakukan kesalahan. Akunya itu Tuhan ya, aku sudah membuat sebuah ketentuan yang tidak boleh dilanggar, tapi dilanggar oleh bangsa Israel. Nah, ketika saat itu Yosua mendapat hal itu, nah langsunglah Yosua bertanya-tanya. Langsung Yosua mengatur bangsa itu, dimana kalau kalian baca nih, wah ini caranya tuh semuanya terorganisir. Yosua mau tahu siapa sih, dosa apa sih yang sudah bangsa ini lakukan, sehingga bangsa ini jadi sulit berkenan kepada Tuhan. Dan Yosua langsung nih
memerintahkan perintah secara terorganisir bahwa setiap kaum, setiap keluarga itu mereka keesokan hari harus berkumpul dan akan ditanyakan informasi satu persatu supaya Yosua biar tahu nih dosa apa sih sebenarnya yang sudah kita langgar dari Tuhan. Ya yang dimana adalah bangsa itu ada yang menyembunyikan barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan yang sebenarnya nggak boleh diambil. Dan ketika sudah melakukan selama 1 harian, ketemulah siapa adik-adik yang tadi kakak kasih tahu namanya? Iya, ketemulah si Akan ini nih. Ternyata pas awal-awal mereka mulai menjarah, Akan ini mengambil nih barang-barang yang tadi kakak udah kasih tahu. Dia mengambil, dia melihat ada, wah ini jubahnya tuh bagus banget, jubah, terus ada 200 shikal perak, akhirnya diambil lah sama dia, disembunyiin di rumahnya. Dan itu yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada bangsa Israel saat itu. Dan apa adik-adik yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah akan diambil bersama dengan keluarganya, semuanya, keturunannya, bersama dengan semua harta bendanya, bersama dengan barang-barang yang sudah dia dikhususkan dan diambil itu, ditaruhlah di suatu lembah dan dia dirajam adik-adik. Nah, sampai akhirnya ketika sudah dibakar, ditutuplah itu dengan batu yang besar, dan sampai sekarang lembah itu diberi nama Lembah Akor. Nah, setelah itu adik-adik, akhirnya murka Tuhan sudah mereda. Tuhan sudah tidak marah lagi kepada bangsa Israel. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajarin dari cerita si Akan ini? Jadi gini adik-adik, kakak mengambil satu kesimpulan seperti ini, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, tapi bukan berarti Tuhan membebaskan kita dari peraturan yang ada. Tapi Tuhan tetap ada peraturan dan Tuhan tetap memberikan batasan kepada kita manusia. Dan bahkan nggak cuma Tuhan aja, semua otoritas kita, orang tua kita, guru kita, atau mungkin siapapun yang lebih tua daripada kita, pasti baik sama kita, pasti menyertai kita, pasti punya tujuan baik untuk kita. Tapi pasti ada hal-hal yang mereka ajarkan bahwa supaya kita tidak melakukannya. Nah, kakak ambil contoh seperti ini. Ketika kondisi COVID kayak gini, yuk coba jujur adik-adik, siapa yang masih suka nggak mau pakai masker? Padahal diwajibin loh. Ayo, ada? Ya bagus kalau nggak ada. Nah, adik-adik, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita bisa nggak sih untuk nggak pakai masker? Bisa aja, tapi aturannya kan kita diwajibin pakai masker. Kalau sampai nanti amit-amit kenapa-napa karena kita nggak pakai masker, loh itu bukan salah Tuhan loh. Tuhan tetap menyertai kita, tapi Tuhan tetap memberikan aturan-aturan. Mungkin nggak langsung dari Tuhan, tapi dari orang tua kita atau dari aturan pemerintah juga sama. Gitu adik-adik. Jadi jangan lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita, tapi tetap ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Oke? Cerita kakak sampai situ aja. Jangan lupa untuk semuanya tetap jaga kesehatan, tetap belajar ya, jangan lupa. Dan jangan lupa adik-adik, kalau penasaran, ini tuh sebenarnya banyak banget informasi detail di cerita ini, banyak banget perkataan-perkataan yang baik, banyak banget informasi menarik di Yosua 7 ini. Kalian bisa baca semuanya ya. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini ada di Roma 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Nah, adik-adik, gampang kan ayatnya? Jangan lupa dihafal, direkam, dan dikirim ya ke kakak-kakak kelasnya. Terima kasih adik-adik. See you.